Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini adalah HP Redmi 2 ya. HP ini saya dapatkan dari COD. Jadi saya tuh gabung di forum jual beli HP minus ya. Lalu ada kesepakatan untuk transaksi HP ini. Untuk di HP minus kemarin tuh saya dapat 2 ya. Yang pertama ini Redmi 2, lalu yang kedua itu Samsung J1 ya. Nah, kali ini saya akan bahas yang pertama. Saya dapat itu kasusnya seperti ini ya. Jadi kasus boot loop. Dan ini saya dapatkan langsung dari user ya. Jadi saya juga memilah-milah siapa penjualnya, apakah dia tuh maklar ataupun memang user pengguna asli. Dan kebetulan untuk HP yang ini itu user pengguna asli ya. Lalu untuk yang Samsung J1 J100 itu saya dapatkan dari sepertinya ya belantik ya, atau ya apa istilahnya, dia juga pengepul seperti itu. Nah, ini memang kasusnya sesuai ya yang diceritakan sama pemilik, bahwasanya HP ini memang keadaannya seperti ini. Saat dinyalakan dia muncul logo Mi, lalu loading Android dan akhirnya mentok seperti ini, hingga ya bilang yang punya itu sampai kehabisan baterainya. Dan HP ini saya beli di angka 100.000, karena ya saya masih berpikiran dalam hati, insya Allah di flash sembuh ya. Dan saya mengingat juga penjualnya sebetulnya menginginkan dijual 150 ya, tapi saya bilang ya saya nggak berani, kalau 100 oke, kita deal. Ya, ini kasusnya boot loop ya, boot loop lalu stuck di loading bootingannya. Jadi dia hanya muncul logo Mi, lalu seketika di bawah itu muncul loadingan Android. Nah, ini saya coba cas, dia ngisi ya. Jadi kalau kerusakan di software itu biasa ciri-ciri seperti ini, dicas masih mau ya. Tapi jika kerusakan di hardware, biasa dicas itu hanya logo baterai. Itu bisa terjadi karena eMMC-nya korup. Sehingga saya bisa menyimpulkan ini masih seputar software. Oke, untuk tahapan pertama yang harus kita lakukan tuh langkah paling mudah, yaitu senam jari ya. Tekan volume up plus tombol power, lalu lepaskan tombol powernya jika muncul logo Mi, tahan volume up-nya. Tunggu hingga prosesnya muncul mode seperti ini. Nah, ini kita pilih yang recovery ya. Dan biarkan dia akan merestart ya, meloading ulang. Dan seketika muncul tampilan seperti ini. Ini kita pilih English ya. Lalu kita pilih web all data, kita cari. Pilih dengan tombol power. Yes, lalu pilih tombol power dan tunggu hingga prosesnya selesai. Jadi untuk sobat semuanya yang mulai menekuni bidang jasa servis ya, cobalah mulai sekarang tuh gabung di forum jual beli, karena di situ banyak yang ditawarkan ya.
Namun tetap hati-hati dan tetap waspada dalam memilih barang ya, karena tidak jarang untuk kasus-kasus COD itu kan ya bisa mengecewakan ya. Ya ini kita tunggu prosesnya. Ini Redmi 2, saya tidak tahu persis ya, ini yang RAM 1 8GB atau yang internal 16GB ya. Tapi sih secara fisik kayaknya yang 8GB. Oke, ini sudah selesai dan kita tinggal web cas ya, supaya clear memang casnya sudah hilang. Ya seharusnya ini tidak perlu juga tidak apa-apa ya, karena awal tadi kita sudah me-wipe all data atau semua datanya. Oke, kita langsung pilih reboot dan tunggu hasil rebootingnya. Nah, jika ini berhasil berarti saya hanya modal itu 100.000 ya. Kalaupun ingin memaksimalkan ya harus ganti LCD, lalu dijual dengan harga pasaran. Ini alhamdulillah untuk layar sentuh touchscreen-nya berfungsi dengan baik ya, walaupun keadaan tampilannya secara fisik itu seperti itu. Dan yang masih jadi pertanyaan, pemilik HP ini kok tidak ada pikiran untuk lakukan hard reset ya. Padahal kalau mau jeli di YouTube itu banyak sudah solusi-solusi yang diberikan, tetapi kadang tuh pengguna tidak peduli ya. Intinya ya HP ini rusak, bootloop lalu dijual dengan harga rusak. Ya ini untuk serinya Redmi HM2 LTE ya. Dan ini masih versi Android KitKat ya, versi 4. Dan sebetulnya keuntungan banyak ya kalau ini dapat harga 100, apalagi kondisi nyala seperti ini ya. Walaupun tampilan touchscreen LCD itu ya seperti ini, tinggal modalin LCD ya. Ya untuk kamera ini ya seadanya ya, apa adanya, jadi ya masih bisa diandalkan lah ya, walaupun ini sudah kategori HP keluaran lama ya. Nah ini saya coba zoom ya, dia mempesona. Lalu ya ini siap kita pajang boleh, kita sempurnakan lagi juga bisa. Jadi untuk di COD ini kadang kita itu ya bisa untung ataupun cuan, ataupun bisa justru mengecewakan. Nah ini antara cuan dan mengecewakan ya, kita harus lebih waspada ya. Oke, itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat. Dan untuk HP COD kedua saya akan lanjut kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya terima HP servisan ya, Redmi 2. Oke, ini saya coba cas ya, muncul logo Mi, lalu ada notifikasi pengisian. Jadi dicas bisa ya. Lalu saya coba nyalakan, muncul logo Mi ya, namun setelah itu langsung blank hitam. Itulah kasus di HP ini ya. Setelah saya tanyakan yang punya, kronologinya setelah dilakukan update sistem ya. Jadi
malah seperti ini? Ya, karena dia lakukan update sistem. Sebelumnya HP ini tidak bisa untuk bikin email ya, atau Google bermasalah. Lalu sama yang punya dilakukan update sistem dan hasilnya seperti ini. Saat dinyalakan muncul logo Mi, lalu blank hitam. Jadi masih kelihatan ya cahaya lampu blanknya. Nah, ini muncul logo Mi, seketika tidak ada respon sama sekali ya. Hingga ini saya coba tunggu sampai 10 menit juga masih tetap seperti ini. Ya, ini kerusakan crash di program ya, jika temui kasus yang seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu kronologinya karena apa. Untuk memastikan kita harus lakukan hard reset dulu ya. Dengan kombinasi volume up plus tombol power, muncul logo Mi, lepaskan tombol powernya. Ya, muncul notifikasi seperti ini. Kita akan pilih recovery. Ya, kita tunggu prosesnya recovery. Nah, muncul seperti ini. Kita pilih English ya. Lalu kita pilih web. Kita cari web all data. Lalu kita klik yes ya, atau oke. Kita tunggu prosesnya. Jadi sebelum kita melangkah jauh ke flashing, alangkah lebih baiknya pertama kita lakukan hard reset ya. Jika kita sudah lakukan hard reset ini, namun tetap permasalahan belum oke, kita lakukan flashing. Jadi itulah pentingnya bagaimana kita harus tahu sejarah kerusakan HP. Contohnya ini ya, kronologinya karena apa, sehingga kita bisa menganalisa apakah ini software, apakah ini hardware. Oke, ini sudah selesai ya web datanya. Lalu kita reboot saja HP-nya. Oke, kita tinggal tunggu ya, ini proses rebootnya, apakah dia masih tetap blank hitam. Nah, ini sudah muncul logo Mi. Lalu kita tunggu ya. Sepertinya sudah tidak blank hitam lagi, tapi stuck di logo Mi. Ya, kita tunggu saja. Jangan memvonis lebih awal ya. Kita tunggu apakah setelah logo Mi ada muncul notifikasi Android. Biasanya di bawah ada tulisan Android lalu loading. Kalau itu muncul, kemungkinan metode ini berhasil ya untuk mengatasinya. Ya, kita tinggal tunggu saja. Masih belum muncul. Apakah ini tambah bootloop? Alhamdulillah sudah muncul logo Android serta loadingannya. Oke, kita tinggal nunggu ya sambil minum kopi. Jadi ini penting sekali untuk pemula untuk menentukan kerusakan HP, apakah itu bagian software, apakah itu bagian hardware. Kita mesti tahu dulu kronologi penyebabnya HP ini seperti apa. Karena untuk menarik kesimpulan kita berdasarkan kronologi. Jadi jangan sampai kita salah target. Ya, contohnya seperti ini. Jika ini diawali dengan updating, kita bisa menarik kesimpulan ya, bahwasanya ini permasalahan di software. Baik itu crash, baik itu bug, baik itu break. Pertama yang harus kita lakukan hard reset sebelum kita lakukan ke flashing. Jadi setelah kita coba lakukan hard reset tapi tidak ada penyelesaian, baru kita lakukan ke flashing. Ya, mungkin ada yang bertanya, loh Bang Texos, setelah saya flash kok masih tetap. Coba lakukan firmware yang lain, coba lakukan upgrade, coba lakukan step selanjutnya untuk di bagian software. Pokoknya maksimalkan di software. Nah, ini sudah muncul angka 8 ya, MIUI 8.
Ya, jadi kasus untuk di Redmi, baik itu Xiaomi, untuk urusan gagal booting, lalu stuck atau boot loop, kita harus maksimalkan di software. Ya, tidak menutup kemungkinan itu terjadi kerusakan juga di hardware. Nah, ini semua bisa kita tarik berdasarkan kronologi HP-nya, disebabkan karena apa. Ya, contoh, jika muncul logo Mi di Xiaomi ataupun Redmi, lalu restart lagi, itu bisa disebabkan karena program, juga bisa disebabkan karena hardware. Hardware itu contohnya misalnya WTR, dia bisa mengakibatkan restart terus menerus, ataupun baterai juga bisa mengakibatkan restart terus menerus. Bagian software itu karena gagal flash, ataupun karena gagal update, ataupun karena yang lainnya yang disebabkan karena software ataupun firmware yang tidak support. Ya, ini sebetulnya kasus gurih ya. Jadi hanya dengan kita lakukan senam jari, permasalahan selesai. Nah, inilah kenapa ya, padahal orang awam tidak mengetahui, padahal di YouTube sudah banyak. Ya, itulah namanya rezeki. Rezeki tidak akan kemana ya. Oke, itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.